Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Ilham, Bu. Kenapa Ilham tidak masuk? Sakit Bu katanya. Oh ya sudah, semoga Ilham segera diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, baiklah. Ibu absen dulu ya anak-anak. Brian, Hadir, Bu. Dani, Sakit Bu. Raffi. Hadir, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, dilihat dulu ya, samping kanan kirinya, bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau ada, dibuang dulu. Terus bangkunya itu diluruskan ya. Iya, Bu. Diluruskan depannya, disamakan dulu sebelum memulai. Baik, sudah rapi, sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini mau mempelajari apa? Teori asam basa. Nah, benar. Hari ini kita akan mempelajari teori asam basa. Kalian masih ingat apa enggak? Jenis larutan itu ada apa saja? Siapa yang mau menjawab? Nanti yang menjawab akan Ibu kasih nilai poin untuk keaktifan ya. Larutan asam. Dan lagu basah. Bener Raffi, ada larutan asam dan larutan basa. Tentunya materi larutan sangat berhubungan dengan teori asam basa yang akan kita bahas pada hari ini. Kalian tahu nggak ini apa? Asam cuka. Nah, bener, ini asam cuka. Jadi ini termasuk asam. Kalau ini apa? Kalian tahu nggak? Obat lambung. Nah, bener, ini tuh obat lambung. Jadi obat lambung ini termasuk basa karena lambung sendiri itu menghasilkan asam. Nah, contoh yang lainnya itu ada sabun. Sabun itu termasuk basa dan jeruk yang termasuk asam. Jadi ciri-cirinya untuk basa itu pahit dan untuk asam itu rasanya masam. Nah, kita hari ini kan akan membahas tentang teori asam basa, dimana nanti kalian itu Ibu harapkan dapat memahami apa itu teori menurut Arrhenius, menurut Bronsted Lowry, dan menurut Lewis. Jadi nanti kalian Ibu harap itu dapat membedakan antara ketiga teori asam basa menurut ahli tersebut. Nah, teori asam basa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu melepaskan ion H+ yang dilarutkan dalam air. Jika basa itu melepaskan OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, yang kedua itu teori asam basa Bronsted Lowry. Nah, dimana menurut Bronsted Lowry itu asam yaitu pendonor H+. Nah, dan basa itu akseptor H+. Yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis. Dimana menurut Lewis ini asam yaitu menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa yaitu pendonor pasangan elektron bebas. Kita hari ini akan mempelajari teori asam basa dengan model pembelajaran jigsaw. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, nanti kelompok ahli itu ada ahli Arrhenius, ahli Bronsted Lowry, dan ahli Lewis. Jadi nanti untuk kelompok bagian ke belakang itu kelompok ahli Arrhenius. Dani ke belakang nanti kelompok ahli Bronsted Lowry, dan Raffi ke belakang nanti ahli Lewis.
sedangkan untuk kelompok asalnya nanti menyamping ya anak-anak, jadi menyamping. Baik, sekarang ibu bagi LKPD-nya. Ini ya, dibuka, terus kalian pelajari, kalian isi juga. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah ngerti nggak? Sudah dijawab? Sudah. Ibu kasih waktu 20 menit ya, kalian diskusikan dulu. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama. Nanti kalian bertukar pikiran dengan kelompok asal kalian. Nah, sudah 20 menit. Kalian kembali ke tim asalnya tadi ya. Silakan untuk bertukar pikiran kepada teman-temannya apa yang sudah kalian bahas di tim ahli tadi. Baik, silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi bersama teman-temannya. Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan nanti akan mendapat poin keaktifan dan ada hadiah dari ibu. Saya bu. Nah, gitu kalian aktif semua, bagus. Nanti Brian mempresentasikan tentang Arrhenius dan Danim tentang Bronsted Lowry. Sedangkan Raffi nanti tentang Lewis ya. Siap? Siap. Menurut Arrhenius, asam melepaskan ion hidronium H+ saat dilarutkan dalam air. Sedangkan basa melepaskan ion hidroksida OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, benar sekali. Jadi menurut Arrhenius itu asam yaitu melepaskan ion H+ saat dilarutkan dalam air. Sedangkan basa menurut Arrhenius itu yaitu melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Baik, silakan Dani untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi mengenai teori asam basa Bronsted Lowry. Teori asam basa Bronsted Lowry, asam donor H+, sedangkan basa akseptor H+. Nah, benar Mas Dani. Jadi teori asam basa menurut Bronsted Lowry itu asam yaitu pendonor H+, sedangkan basa yaitu akseptor atau penerima H+. Nah, selanjutnya silakan Raffi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi mengenai teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Asam yaitu asektor atau menerima pasangan elektron bebas. Basa yaitu donor pasangan elektron bebas. Benar Mas Raffi, yaitu teori asam basa menurut Lewis itu asam yaitu akseptor atau menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa menurut Lewis itu donor pasangan elektron bebas. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan dan jawaban kalian juga sudah benar-benar semuanya. Sesuai janji Ibu tadi akan memberikan hadiah untuk yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, silakan. Ini untuk Mas Brian, ini untuk Mas Dani, dan ini untuk Raffi. Terima kasih Ibu. Bagaimana anak-anak? Apa kesimpulan yang kita dapat untuk pembelajaran hari ini, yaitu mengenai teori asam basa? Nah, jadi kesimpulan dari teori asam basa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius itu asam melepaskan ion hidronium atau H+ saat dilarutkan dalam air. Sedangkan basa
melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Sebentar ya anak-anak, didengarkan dulu, jangan rame. Nah, selanjutnya teori asam basa menurut Lewis, yaitu asam mendonorkan H+, sedangkan basa akseptor atau menerima H+. Makanya nanti ya Mas Brian, setelah pembelajaran selesai, kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Nanti kalau kalian rame, kalian nanti nggak bisa untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kan masih berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Jangan rame dulu. Selanjutnya teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam yaitu akseptor atau menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa pendonor pasangan bebas. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai teori asam basa. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Bagaimana belajar pada siang hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu membahas tentang perhitungan pH asam dan basa. Ibu harap kalian di rumah belajar ya mengenai perhitungan pH asam dan basa. Dan sekarang itu musimnya sedang tidak menentu. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Jadi untuk minggu depan bisa hadir semuanya. Kita doakan juga untuk yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, untuk minggu depan dapat hadir. Jadi kalian bisa hadir semuanya. Mungkin cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.